Hello everyone, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan tentang narrative text. Yuk, kita belajar sama-sama. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Nah, kali ini kita masuk pada materi narrative text. Materi ini sangat sering kita temui saat belajar bahasa Inggris, khususnya bagian reading. Sebenarnya apa sih narrative text itu? Narrative text adalah cerita imajinasi untuk menghibur orang lain. Umumnya, hal ini berupa fiksi. Narrative text juga menjelaskan secara detail terkait tentang apa, siapa, di mana, dan kapan sebuah peristiwa terjadi. Dalam hal ini ada kronologi kejadian yang diceritakan dengan baik, sehingga pembaca pun dapat membayangkan atau berimajinasi tentang sebuah cerita yang dialami oleh tokoh dalam teks tersebut. Nah, di sini juga diceritakan bagaimana tokoh tersebut menyelesaikan konflik yang dihadapi, serta pelajaran yang dapat dipetik dari cerita ini. Wah, tampaknya seru ya belajar narrative text. Ada beberapa tipe narrative text. Dalam video ini, saya ambil 3 tipe saja ya, yang paling umum dan sering muncul dalam bacaan bahasa Inggris, yaitu fairy tale, legend, dan folklore. Pertama, fairy tale dulu ya. Fairy tale atau dalam bahasa Indonesia lebih sering disebut dongeng, merupakan teks yang biasanya mengambil icon karakter dan setting semacam petani, penyihir, kemakmuran, desa, hutan, kerajaan, atau juga kastil. Ini paling umum sekali. Fairy tale dalam hal ini seringkali membahas atau memunculkan karakter baik hati yang melawan karakter jahat. Dan pelajaran yang bisa diambil tidak selalu benar-benar melekat dalam cerita. Nah, siapa nih yang di masa kecilnya sering mendengar dongeng atau membaca buku-buku dongeng? Nah, ini yang disebut dengan fairy tale kalau dalam bahasa Inggris. Contohnya ada macam-macam nih, ada tentang Cinderella, Snow White, atau juga Beauty and the Beast. Nah, seperti itu ya. Kita masuk ke jenis yang kedua, atau legenda. Legenda ini seringkali tampak seperti penceritaan kembali kejadian-kejadian yang imajinasi dan juga nyata. Legenda menceritakan tentang kejadian yang populer di masa lampau. Seringkali legenda kurang jelas apakah tokoh-tokoh yang diceritakan ini benar-benar ada atau tidak. Perlu ditekankan bahwa legenda seringkali fokus pada satu tokoh. Contohnya seperti cerita Malin Kundang, Nyi Roro Kidul, atau juga cerita tentang Robin Hood. Ini populer di kalangan masyarakat, tetapi tidak ada yang yakin apakah cerita yang mereka dengar versi asli atau diberi tambahan. Kita lanjut ke jenis yang ketiga. Siapa nih yang pernah dengar kata folktale? Jenis yang ketiga ini, kalau dalam bahasa Indonesia, lebih sering disebut sebagai cerita rakyat. Nah, kira-kira seperti apa ya folktale ini? Namanya saja cerita rakyat. Pasti kalau di Indonesia ada macam-macam sekali ya. Ada banyak cerita rakyat. Karena luas Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke.
Folktale adalah cerita yang terus turun-temurun dari generasi ke generasi. Folktale ini terus berkembang dari mulut ke mulut sebelum benar-benar ditulis atau direkam, sehingga barangkali ada modifikasi cerita atau bagian-bagian yang sedikit berbeda sesuai dengan perkembangannya. Contohnya, Tangkuban Perahu atau cerita tentang Danau Toba atau cerita Timun Mas. Nah, ini bagian dari folktale. Urutan narrative text dimulai dari orientation, dilanjut dengan complication, lalu resolution, dan yang terakhir adalah reorientation. Ini adalah generic structure-nya ya, atau urutan yang harus ada dalam narrative text. Orientation adalah siapa yang ada dalam cerita, kemudian di mana dan kapan. Complication mulai munculnya masalah, diikuti oleh masalah-masalah yang lain. Resolution penyelesaian dari masalah yang ada dan ditutup dengan reorientation yang biasanya berisi moral value atau pelajaran yang dapat dipetik dari cerita yang sudah kita baca dalam narrative text seperti itu. Dalam hal ini, reorientation kadang juga berisi kesimpulan yang dilekatkan dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu ya. Hal yang perlu dicatat pula dari narrative text ini ialah narrative text selalu tertulis dengan past tense atau menggunakan verb 2. Keterangan waktu juga seringkali dimunculkan dalam teks ini. Dan ada juga time conjunction seperti when, then, suddenly, dan seterusnya. Paling sering digunakan ya. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan terkait dengan narrative text. Semoga pengetahuan yang saya bagikan dalam video kali ini dapat bermanfaat. Terus dukung channel saya dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Terakhir, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.